Jawabannya ialah, menurut pemahaman saya, ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia atau yang berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Ilmu yang mempelajari tentang konsep dasar dari ilmu sosial dan pendidikan serta kebermaknaannya bagi peserta didik dan kehidupannya. Jawabannya yaitu ada. Dilihat dari tingkatan atau levelnya. Kalau IPS diberikan di pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Kalau di ilmu sosial diberikan di tingkat perguruan tinggi atau universitas. Itu adalah letak perbedaannya. Keterkaitannya ialah letaknya di perguruan tinggi. Karena keduanya berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan dasar tersebut dapat dicapai dengan kegiatan dasar manusia. Soal nomor, menurut pemahaman saya ialah kalau di SD sesuai dengan tingkat perkembangannya. Siswa SD belum mampu memahami keluasan dan kedalaman masalah-masalah sosial secara utuh, tetapi mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-masalah tersebut. SMP, jenjang di SMP. SMP pada jenjang SMP atau MTS, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Jenjang di tingkat SMA. SMA karakteristik pembelajaran IPS adalah bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Perubahan dapat dalam aspek materi, pendekatan, bahkan tujuan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Jadi itu adalah perbedaan berdasarkan tingkat dan jenjang pendidikan tersebut. Jawabannya ialah 3 konsep dasar ilmu sosial, yaitu ilmu sejarah dan ilmu antropologi. Keterkaitannya yaitu waktu dan manusia. Kalau di sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa penting di masa lalu. Kalau di antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia zaman dahulu hingga sekarang. Kedua konsep ini berkaitan karena memiliki sejarah penting yang ada pada masa lalu. Yang ketiga, ilmu sosiologi dan ilmu psikologi. Ilmu sosiologi masyarakat, ilmu psikologi manusia. Kalau di sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur masyarakat. Kalau di psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku, sikap, dan hubungan antara manusia. Kedua konsep ini berkaitan karena mempelajari terkait dengan hubungan, tingkah laku, dan fase perkembangan pribadi manusia. Soal nomor 5. 4 norma yang saya tahu ialah norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berkaitan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Norma agama. Norma agama adalah
sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari Tuhan, kemudian disampaikan kepada umat manusia melalui rasul. Norma hukum. Norma hukum adalah norma yang berisikan peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan masyarakat. Contoh-contohnya yaitu contoh norma kesopanan. Misalnya, ada orang tua duduk, berarti kita lewat harus minta permisi sambil tunduk, baru kita lewat. Terus menghargai orang yang lebih tua dari kita. Contoh kesusilaan. Misalnya kalau kita mau pergi ke kota, berarti kita harus berpakaian yang sopan dan rapi. Terus berbicara sama orang juga harus jujur dan berkata yang baik-baik. Contoh norma agama, yaitu saling membantu satu sama lain, saling menghargai, menghormati satu sama lain. Kemudian contoh norma hukum ialah tidak membuat kriminal di lingkungan. Berikutnya sanksi yang dikenakan atas pelanggaran norma-norma. 1. Norma kesopanan. Sanksinya yaitu dikucilkan atau disaingi, tidak disenangi oleh masyarakat, mendapat cemoohan oleh masyarakat. Itu sanksinya. Yang kedua, norma kesusilaan. Sanksinya yaitu berupa penyesalan atau dikucilkan secara fisik, dipenjara atau diusir. Pelanggaran norma kesusilaan yaitu tidak jujur atau berbohong, kegelisahan, tidak menghargai dan menghormati orang lain. Itu sanksinya. Yang ketiga, norma agama. Sanksinya yaitu jika kita melanggar aturan dalam agama, maka kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang artinya apa yang kita perbuat salah di mata Tuhan, maka itu yang akan menjadi dosa atau hukuman yang harus kita terima. Yang keempat, norma hukum. Sanksinya yaitu berupa hukuman penjara atau denda, melanggar aturan lalu lintas, melakukan korupsi dan penggelapan uang, melakukan penindasan atau penyiksaan, melakukan pembunuhan. Itu sanksinya. Ya, itu saja hasil dari presentasi saya. Bila ada yang kurang, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.